Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan, Salomo mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang benar dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada saja masalah yang kita akan hadapi. Ada saja persoalan yang kita harus hadapi. Dan ayat ini berkata, 7 kali orang benar bisa jatuh. Itu bukan berarti 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi 7 kali. Itu bukan persoalan yang ringan, yang sedikit, tapi itu sesuatu yang sangat berat. Jatuh dalam hal ini bukan jatuh di dalam dosa, bukan perbuatan moral, tapi jatuh di sini adalah jatuh di dalam malapetaka. Jatuh di sini adalah jatuh dalam masalah yang datang secara tiba-tiba, tidak bisa dikendalikan. Dan itulah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa orang benar bisa kita mengalami banyak masalah. Kita bisa banyak mengalami bencana sekalipun. Tapi Alkitab katakan orang yang benar itu, dia boleh jatuh sampai 7 kali. Dia boleh mengalami banyak kesukaran, kesulitan, malapetaka. Tapi dia pasti akan bangun kembali. Dan inilah yang merupakan kekuatan buat kita. Di dalam kita mengiring Tuhan. Bahwa di dalam usaha kita mengikut Tuhan, ada saja persoalan. Entah masalah ekonomi, masalah di dalam kerja kita, bahkan penyakit bisa datang, dan itu seringkali tidak pernah diduga. Tapi kalaupun itu terjadi, Alkitab katakan 7 kali, namun dia akan bangun untuk yang ke-8 kali. Karena itu sebagai orang percaya kita patut bersyukur, karena Alkitab mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah malapetaka, persoalan, kesulitan, bahkan sakit sekalipun, Alkitab hanya ingatkan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan tidak turut bekerja di dalam dosa. Tuhan tidak turut bekerja di dalam kebiasaan buruk kita, enggak. Tuhan tidak turut bekerja di dalam kelemahan hawa nafsu, keinginan jahat kita, tidak. Tapi Tuhan akan turut bekerja di dalam segala keadaan yang mungkin itu adalah malapetaka. Mungkin itu keadaan yang merugikan kita. Mungkin itu keadaan yang tidak nyaman untuk kita. Tapi ingatlah, 7 kali ini boleh terjadi, tetapi kita pasti akan tetap bangun kembali. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, memang kita tidak beda dengan orang kebanyakan. Semua mengalami masalah, krisis moneter, krisis keadaan pandemi COVID dan lain sebagainya. Kita juga rasa. Tapi kita tidak akan pernah tergeletak seperti orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dia roboh. Dia tidak pernah bangun lagi. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan pernah menyerah. 7 kali kita boleh diterpa dengan masalah,
7 kali kita boleh diterpa dengan banyak kondisi yang tidak nyaman. Ingatkan dirimu, engkau orang yang pasti bangun kembali. Engkau bukan orang yang akan roboh dan tidak berdaya. Karena untuk kitalah Allah turut bekerja dengan kehidupan ini. Sebab itu, berjuanglah terus, jangan menyerah, dan jangan luaskan dosa yang membuat kita harus jatuh. Karena Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam dosa yang kita perbuat. Tapi Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal di luar dari dosa. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami di tengah perjalanan hidup ini ada banyak saja persoalan yang bisa terjadi. Ada banyak saja masalah yang akan kami harus hadapi. Entah itu kerugian, entah itu bencana, entah itu malapetaka atau sakit penyakit. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak jatuh karena dosa, dan kami akan bangun lagi. Kami tidak akan seperti itu. Karena kami percaya Engkau turut bekerja untuk membangunkan kembali kami yang berharap kepadamu. Bukan meluaskan kami untuk jadi roboh di tengah-tengah pergumulan masalah kehidupan ini. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa masalah tidak luput dari kehidupan ini. Tetapi dalam setiap menghadapi masalah, kami akan selalu bangkit kembali. Karena kami adalah pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.